Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengenalan alat-alat ukur pada laboratorium. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Abinaya Prianto dengan NPM 24029. Lalu ada rekan saya. Sebelumnya izin masuk, saya Vika dari anggota kelompok 3B kelompok 1, Vika Agastia dengan NPM 24028. Saya Catur, NPM 24022. Jadi di sini pengenalan alat-alat ukur pada laboratorium itu merupakan fondasi penting dalam teknik mesin dan metrologi industri untuk memastikan kualitas, presisi, dan akurasi produksi. Mengapa pengukuran penting? Yang pertama ada jaminan kualitas. Komponen harus memenuhi standar dan toleransi ukuran yang ditetapkan dalam rancangan teknik. Yang kedua mencegah kegagalan. Penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan ketidaksesuaian antar komponen dan kegagalan fungsi. Yang ketiga ada keselamatan kerja. Pengukuran akurat melindungi dari kerugian material dan risiko keselamatan di industri. Metrologi adalah ilmu pengukuran. Metrologi mempelajari pengukuran, standar, dan keakuratan hasil ukur. Dalam teknik mesin, metrologi industri memastikan setiap produk sesuai spesifikasi teknis dan standar nasional maupun internasional. Penerapannya membuat proses manufaktur berjalan konsisten, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu di sini ada alat ukur mekanik. Yang pertama ialah mistar penggaris untuk mengukur panjang dengan ketelitian 1 mm. Alat dasar untuk inspeksi kasar. Fotonya ada di pojok bawah bagian kiri. Yang kedua ada jangka sorong mengukur diameter luar atau dalam dan kedalaman dengan ketelitian 0,02 mm menggunakan skala Nonius. Yang ketiga ada mikrometer sekrup, alat presisi untuk dimensi kecil dengan ketelitian 0,01 mm, bekerja dengan pergerakan sekrup berulir halus. 4 ada gauge block, standar panjang dengan akurasi sangat tinggi digunakan untuk kalibrasi alat ukur lain. Untuk gambarnya bisa dilihat dari sebelah kiri ke kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik, izin melanjutkan dari Kang Kevin. Tadi kan memang sudah ya pengenalan dari alat ukur. Terus juga di laboratorium itu ada dari timbangan digital yang memang timbangan digital ini yaitu mengukur massa yang dalam bentuk gram ataupun kilogram dengan tampilan digital. Misalkan contohnya yaitu yang pernah kita implementasi yaitu jepit rambut, kita praktekkan di timbangan digital ini dia memiliki massa 12,3 gram. Terus untuk gambar ini yang di sebelah kiri dan yang kedua itu dial indikator dan magnetic base. Untuk alat ukur ini yaitu mengukur dari penyimpangan permukaan, dari mengukur kerataan, mengukur dari kebulatan dengan petunjuk dari jarum jam yang presisi. Untuk gambarnya itu yang kiri, terus yang di kanannya yang ada bentuk jarum jam itu. Terus yang ketiga ada tang ampere ataupun klemeter, yaitu yang mengukur arus listrik tanpa memutus rangkaian menggunakan efek medan magnet. Terus yang terakhir itu ada multimeter, yaitu alat serbaguna mengukur tegangan, arus serta hambatan, dan alat ini penting untuk analisis sistem kelistrikan. Boleh lanjut di slide. Nah, kemudian ada pun termometer dari digital. Termometer digital ini mempunyai fungsi yaitu mengukur benda padat, cair maupun gas dengan sensor yang mengubah temperatur menjadi sinyal listrik. Terus yang kedua itu ada termogan, yaitu pengukuran suhu tanpa kontak dengan deteksi radiasi inframerah. Jadi contohnya tuh kayak
lebih ditembakin gitu, terus kita implementasi di suhu tubuh yaitu 91 Fahrenheit. Terus yang ketiga itu ada anemometer. Anemometer ini fungsinya yaitu mengukur kecepatan aliran udara, terus mengukur kecepatan angin, yang didasarkan oleh putaran cawan yang proporsional dengan kecepatan. Terus yang keempat itu ada tekometer. Tekometer berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran poros dalam RPM, dan alat ini itu penting untuk memantau kinerja motor ataupun kompresor. Kalau misalkan gambarnya itu dari ke kiri dan ke kanan. Jadi yang pertama itu dari kiri, kedua itu termogan, yang ketiga anemometer, dan yang terakhir yang paling kanan itu tekometer. Nah, di sini kita masuk ke faktor kunci ketelitian dari alat ukur. Yang pertama itu harus diperhatikan dari resolusi. Kita harus tahu kemampuan alat ini membedakan perubahan kecil pada besaran yang diukur. Terus yang kedua harus mengedepankan dari presisi juga. Kita harus konsisten lah untuk mengambil dari hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali. Terus yang terakhir banget yang paling penting itu ada kalibrasi. Jadi kalibrasi ini untuk memastikan bahwa nantinya ketika kita melakukan pengukuran, hasil pengukurannya ini sesuai dengan standar, sesuai dengan acuan nasional dan internasional. Boleh slide selanjutnya. Nah, adapun dari sumber-sumber kesalahan pengukuran, yaitu ada 3 faktor dari kesalahan alat, kesalahan manusia, serta kesalahan lingkungan. Yang pertama itu kesalahan alat, yaitu alatnya tidak terkalibrasi ataupun rusak, jadi menghasilkan data yang tidak akurat. Terus yang kedua itu kesalahan manusia ataupun human error. Human error ini misalkan dari pembacaan miring, terus parallax, ataupun dari kitanya itu yang kurang teliti dalam menggunakan alatnya dan mengimplementasi dari hasil yang kita tadinya pengukuran gitu. Terus yang terakhir itu kesalahan lingkungan, yaitu bisa difaktorkan dari perubahan suhu, kelembapan, ataupun getaran yang mempengaruhi hasil dari pengukuran. Mungkin bisa dilanjut dari teman saya dari Kang Catur. Kompetensi mahasiswa teknik mesin. Pengenalan alat ukur, membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa melalui pemahaman konsep dasar metrologi, keterampilan praktis, dan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengalaman laboratorium ini menjadi bekal untuk karir di industri manufaktur, otomotif, energi, dan bidang teknik yang memerlukan presisi tinggi. Next. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, penguasaan alat ukur. Nah, kompetensi dasar wajib dimiliki setiap mahasiswa dan praktisi teknik mesin untuk melakukan pengukuran yang tepat dan sesuai standar. Yang kedua, meminimalkan kesalahan, yaitu keterampilan menggunakan alat ukur menjamin mutu hasil kerja dan meminimalkan kesalahan di industri. Yang ketiga, profesionalitas dan keselamatan, yaitu meningkatkan profesionalitas, keselamatan kerja, dan kualitas produk dalam dunia industri modern. Next. Nah, di sini ada sumber referensinya. Bisa dilihat. Next. Terima kasih. Apakah ada yang Terima ingin kasih. bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Budaya pamit tuh langsung jempol. Kang Rio, ini udah angkat tangan, boleh pertanyaannya? Baik, terima kasih. Izin masuk, Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Rio Suyono Junior. Mungkin saya memiliki satu pertanyaan, sejauh mana sistem pengukuran ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengukuran. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya Kang Rio. Mungkin nanti bisa diketik dulu di ini dengan bahasa yang lebih Papan. sopan dan lebih rapi biar nanti kita masukin ke video. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu, nanti kita jawab di video terpisah. Selanjutnya. Baik, izin bertanya. Eh, Apa saja faktor yang harus diperhatikan agar hasil pengukuran jangka sorong selalu akurat? Cukup sekian. Terima kasih Kang Iqbal pertanyaannya. Lalu ada Teh Rizka, silakan. Untuk Teh Rizka silakan pertanyaannya. Baik, izin masuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Kenapa kalau misalkan kita uh, mengukur itu berbeda hasilnya, sedangkan menggunakan alat ukur dan prosedur yang sama, itu penyebabnya karena apa aja? Terima kasih. Mungkin nanti untuk pertanyaannya bisa saya kirim. Terima kasih atas pertanyaannya Teh Rizka. Selanjutnya untuk Kang Maul, silakan. Baik, izin masuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Hidayat dari kelompok 2. Izin bertanya pada kelompok penyaji, kenapa dalam pemilihan alat ukur harus disesuaikan dengan tingkat ketelitian dan jenis benda kerja yang akan diuji? Baik, terima kasih. Kasih untuk pertanyaan Kang Maul. Lalu untuk pertanyaan yang kelima dan yang terakhir itu dari Kang Yusuf. Silakan Kang Yusuf. Oke, izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Yusuf Ali Martin dengan NPM akhir 47 dari kelompok 5. Izin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan alat ukur laboratorium kayak termometer gitu? Dan mengapa prosesnya penting banget buat dapetin data yang valid gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Recording stop.